never slow up, no I don't take shit, I got no. Menguasai bola, mereka bertarik area. Di laga pertama memang sempat melakukan kesalahan, tapi ternyata juga mendapat. Pemain keturunan kelas A, Tom Haye, telah mengungkapkan potensi keikutsertaannya dalam timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone, pada hari Rabu, 23 Agustus 2023. Tom Haye adalah seorang gelandang yang bermain untuk SC Heerenveen dan seringkali disebut-sebut terkait kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Tom Haye pun disebut-sebut sebagai pemain keturunan Grade A yang akan didatangkan oleh PSSI. Pasalnya, Tom Haye merupakan pemain SC Heerenveen yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dalam karirnya bersepak bola, Tom Haye menjadi langganan timnas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Meskipun begitu, peluang Tom Haye untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, sesuai regulasi FIFA, Tom Haye masih dapat bermain untuk timnas Indonesia karena belum pernah membela timnas Belan senior. Kini, gelandang berusia 28 tahun tersebut pun membicarakan peluang untuk membela timnas Indonesia. Saya belum menentukan, harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda, Voetbalzone, dikutip Kamis, 24 Agustus 2023. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, kata Tom Haye. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya, sambungnya. Kabar bahagia, sosok Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu, hubungan, dengan negara ini. Keluarga saya juga tinggal di sana, kata Tom Haye. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi kontak masih ada. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka, jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, timnas Indonesia. Setiap harus saya di-tag di media sosial oleh orang-orang Indonesia. Jadi, saya sering melihatnya. Seringkali berdasarkan spekulasi, imbuh Tom Haye. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk timnas Indonesia. Semua bergantung kepada federasi, siapa yang memenuhi syarat. Orang-orang mengirimkan saya pesan, silakan bergabung dengan timnas Indonesia, ungkap Tom Haye. Sosok Tom Haye merupakan pemain keturunan Grade A yang bisa didatangkan oleh PSSI. Tom Haye merupakan pemain berpengalaman di Liga Belanda. Dengan skuad yang terbatas, Garuda Muda bisa mencapai partai puncak dan memaksa Vietnam bermain hingga adu penalti. Saya rasa kita patut berbangga, kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 bermain cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper, ini saya rasa rotasinya tipis, ujar Erick Thohir. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini, dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian, ucap Erick menambahkan. Dalam kesempatan itu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus berdoa, walaupun maksimal di final dan adu penalti, ya luar biasa, tutur Erick. Gagal juara Piala AFF U23 2023 membuat Erick menghaturkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya salut kepada pemain tim ofisial. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, belum juara. Tapi saya rasa kita harus apresiasi anak-anak muda di tim nasional yang sekarang berlanjut untuk persiapan kualifikasi Piala Asia, bulan September, kata Erick.
Pujian tinggi diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 meraih posisi runner-up Piala AFF U23 2023, Sabtu, 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 2023 setelah kalah adu penalti dari Vietnam, 5-6, dalam pertandingan di Stadion Rayong. Sebelum adu penalti, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Penyebab Timnas Indonesia U23 takluk 5-6 via adu penalti melawan Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu, 26 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kedua kesebelasan bermain intens sepanjang 90 menit pertandingan, tetapi laga berakhir 0-0. Di extra time, kedua tim sudah kelelahan hingga akhirnya pertandingan harus ditentukan via adu tendangan penalti. Di babak ini, Vietnam menang 6-5. Indonesia harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023. Permainan Indonesia sejatinya tidak kalah dari Vietnam. Bahkan, anak asuh Shin Tae-yong berulang kali merepotkan pertahanan The Golden Stars. Akan tetapi, berbagai peluang itu tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Bahkan, ada dua peluang yang seharusnya 90% gol, malah berujung gagal. Perlu diakui, bermain 120 menit cukup menguras tenaga. Apalagi, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi di mana jual beli serangan terjadi. Kelelahan pada akhirnya membuat Indonesia tak bisa berbuat banyak di 2x15 menit extra time. Laga harus dituntaskan di babak adu penalti dan keberuntungan tidak berpihak. 6 eksekutor penalti Vietnam perlu diakui memiliki teknik yang bagus. Seluruh penendang berhasil menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi di bawah mistar gawang. Bahkan, beberapa eksekusi sempat terbaca oleh kiper asal Persebaya Surabaya itu. Namun, teknik dan eksekusi yang matang, membuat sang penjaga gawang tak bisa berbuat banyak. Indonesia hanya memiliki 18 pemain untuk laga final Piala AFF U23 2023, dengan 2 di antaranya adalah kiper cadangan. Bisa dibilang, opsi Shin untuk melakukan pergantian sungguh terbatas. Hal itu terlihat ketika serangan mulai buntu. Ia memang membuat kejutan dengan mencadangkan Sananta di babak pertama. Namun, opsi yang tersedia untuk menunjang permainan di babak kedua dan extra time, benar-benar terbatas. Suka tidak suka, Hernando menjadi penyebab kekalahan di babak adu penalti. Kiper kelahiran Semarang itu memang sempat menjadi pahlawan dengan menepis tendangan penalti Vietnam di waktu normal, tepatnya pada babak pertama. Sayangnya, kehebatan Hernando tak terlihat di babak adu penalti. Ia sejatinya bisa membaca beberapa eksekusi lawan. Namun, tembakan-tembakan itu melesat lebih kencang. Celakanya, Hernando kemudian gagal mengeksekusi penalti ke-6 yang merupakan penentu di babak sudden death.